Sebelum kita melihat dari subvarian ini sebenarnya Mas Hermawan, tadi kalau kita lihat juga ini kan sebenarnya kita baru menuju endemi. Tapi kemudian dilonggarkannya sedikitlah aturan terkait dengan PPKM ini. Apakah ini juga akhirnya membuat masyarakat juga tadi melonggarkan protokol kesehatannya dengan merasa sudah aman, sudah nyaman? Tentu saja sebenarnya perilaku masyarakat itu sejalan juga dengan kendali yang mulai longgar dari pemerintah juga. Jadi kalau misalnya kampanye tidak kembali masif, kampanye protokol kesehatan, kampanye terhadap vaksinasi, kampanye terhadap regulasi itu sendiri ya tentang PPKM, maka seolah-olah buat masyarakat itu adalah kebebasan. Jadi permisivisme terjadi di mana-mana dan pada akhirnya kesadaran berkurang dan kembali rentan untuk tertular COVID-19. Maka itu dua sisi dari pemerintah dan sisi masyarakat harus kembali diingatkan. Mudah-mudahan dengan adanya regulasi yang kembali diperpanjang tentang PPKM ini mengingatkan kembali bahwa pandemi belum usai dan oleh karenanya kita harus fokus baik masyarakat maupun pemerintah juga. Nah, ini kita kembali mengingatkan masyarakat terkait dengan COVID-19 ini yang ada subvariannya adalah Omicron XBB ini yang katanya betul atau tidak ini mungkin Pak Heri bisa menjelaskan bahwa ini lebih beresiko tinggi, artinya lebih mematikan. Mungkin bisa dijelaskan terkait dengan karakteristik sendiri dari subvarian ini, Pak Heri. Iya, saya tidak mengatakan ini lebih berisiko ya sebenarnya. Sebenarnya COVID ini kemampuan dia untuk kemudian menimbulkan fatality-nya itu tidak jauh berbeda, tetapi pada satu titik di mana ketika imunitas masyarakat itu tidak ada, itu yang kemudian menimbulkan fatality-nya. Gitu. Jadi ketika vaksinasi tadi disinggung Mas Hermawan, lajunya melambat, sementara efektivitas dari booster yang pertama atau bahkan yang vaksinasi kedua itu sudah hilang, maka kemudian membuat orang yang terjangkit itu memiliki risiko lebih tinggi ya untuk kemudian mengalami keparahan yang lebih lanjut. Nah, ini yang menjadi PR. Kita kejaran dengan waktu juga untuk memastikan imunitasnya, tetapi sekarang ada cara yang paling murah, yang paling mudah sebenarnya yang sudah kita lakukan dalam 2,5 tahun terakhir ini adalah di hulunya, Mbak Elisa. Jadi dengan disiplin dengan protokol kesehatan. Mungkin ini akan sangat membosankan gitu bagi masyarakat. Oh, diingatin lagi, kita udah tahu COVID ini seperti flu saja, tetapi nyatanya tiap hari tingkat kematiannya itu puluhan gitu. Artinya orang-orang yang kena itu ada yang sebagian besar terlindung, tetapi ada yang tidak terlindung. Misalnya kalau kita bandingkan dengan Singapura 11.000 per hari, yang meninggal itu hanya 2 misalnya. Artinya kan mereka memiliki tingkat kekebalan yang berbeda ya, karena memang di sana vaksin boosternya itu sudah mencapai 70% dari populasi. Misalnya seperti itu. Berarti kalau gejalanya sama ya, sama yang sebelumnya, seperti itu? Ya, gejalanya sebenarnya yang laporan-laporan yang kami terima sebenarnya tidak jauh berbeda ya, di mana ketika virus itu datang dan di tubuh ini melawan sehingga badan demam, kemudian ada radang di tenggorokan kayak gitu, dan ini yang kami terima laporan-laporan seperti itu juga. Sakit kepala itu juga sering yang kita dengar atau kita dapatkan dari pasien. Oke, nah balik ke vaksinasi, Mas Hermawan. Ini kan yang kemarin dikatakan oleh Menkes bahwa mengatakan 48% pasien meninggal ini belum divaksin. Artinya kan tadi dari awal mungkin dari Pak Heri dan juga Mas Hermawan bilang ada di sini vaksinasi yang harus digenjot, booster yang harus digenjot. Anda melihatnya seperti apa terkait dengan hal ini? Ya, kita lihat polanya ya. Akhir 2020, mulai dari November, Desember itu kasus naik. Nah, kemudian puncaknya di awal 2021. Kemudian akhir 2021, November, Desember, kasus juga naik. Nah, sekarang menjelang akhir 2022. Nah, tren ini seharusnya menjadi pembelajaran kita, sehingga vaksinasi atau laju vaksinasi itu paling tidak ditingkatkan berkali-kali lipat itu sejak bulan Juni dan Juli. Tapi yang Anda lihat?
Ini terjadi vaksinasi yang cukup menurun ya, kapasitas bahkan di lapangan itu agak kesulitan karena banyak stok yang tidak tersedia di lapangan untuk vaksinasi. Nah, sebenarnya memang harus ada, bahkan nanti kita mendorong nih agar berita satu untuk mengangkat juga tentang vaksin merah putih. Bagaimana perkembangannya? Karena kalau kita mengandalkan vaksinasi impor terus, memang bicara COVID ini sulit kita mengandalkan vaksin kalau kita tidak memiliki kemandirian untuk vaksinasi. Maka itu laju dari vaksinasi ini harus dibarengi dengan percepatan vaksinasi dalam negeri, sehingga memang ketemu antar kemampuan impor pengadaan dari luar yang membutuhkan peralatan, yang membutuhkan sumber daya hingga distribusi dan layanan akan lebih efisien dan efektif kalau memang dari dalam negeri tersedia. Dan sebenarnya kan pemerintah melalui BPOM bulan lalu sudah meng-announce ya tentang adanya vaksinasi merah putih yang sudah lolos emergency use authorization. Tetapi kan memang secara klinis apakah efikasinya, clinical effectiveness harus kita lihat secara terbukti, sehingga masyarakat kita juga pede untuk segera mendapatkan pelayanan vaksin yang memadai, sekaligus pemerintah menyediakannya pada tempat terdekat dengan kebutuhan masyarakat. Oke, jadi semuanya pas ya di sini, artinya juga harus ada terkait dengan vaksin juga harus cukup dan fasilitas kesehatannya juga aman di sini, semua harus saling kerjasama. Iya, karena jauh ya gap sekarang ini, laju penurunan antibodi atau proteksi orang karena sudah berakhirnya masa proteksi optimal setelah vaksinasi terakhir dengan suplai vaksin untuk dosis ketiga, sebenarnya gapnya agak jauh. Maka kita sebenarnya cukup mengkhawatirkan proteksi dari vaksin, maka itu harus disegerakan agar ada vaksin ini mengantisipasi persoalan kita di... Ini dia, gap yang jauh ini juga menjadi salah satu masalah kah sebenarnya Pak Heri tadi antara vaksinasi ini? Karena kan tadi dilihat bahwa 48% pasien meninggal belum divaksin, ini kan antara memang dia belum mendapatkan vaksin itu atau memang pilihannya tidak mau vaksin. Ini datanya tuh seperti apa sebenarnya? Apalagi tadi melihat gapnya cukup jauh. Ya, ada dua tadi sebenarnya sebabnya dia belum mendapatkan vaksin. Yang kedua, dia tidak mau vaksin karena merasa bahwa cukup percaya diri dengan kondisinya. Tetapi memang pada kenyataannya kalau kita lihat data dan angka, laju vaksinasi ini memang menurun dan stok vaksinnya juga berkurang. Tetapi kita bersyukur dalam beberapa pekan terakhir ini juga sudah tersedia juga stok baru hampir lebih dari 5 juta dosis vaksin yang bisa diakses masyarakat ya di berbagai tempat, di berbagai wilayah di Indonesia. Tetapi tentu saja tadi harapan kita ada vaksin merah putih itu tentu menjadi sebuah kebutuhan juga, dan kita juga sudah tahu kita sudah memproduksi, tetapi memang tentu saja ini sesuatu yang tidak mudah untuk dilaksanakan lebih cepat lagi. Nah, apa yang harus kita lakukan dalam situasi kondisi seperti sekarang adalah bagaimana menjadikan masyarakat itu sebagai subjek dari perang melawan COVID ini. Jadi ilmu 2,5 tahun bersama-sama berhadapan dengan COVID ini rasanya sudah cukup mumpuni lah ya. Masyarakat sudah tahu bagaimana cara menghindari. Dan sekarang semua aktivitas ekonomi masyarakat sebenarnya PPKM level 1 bisa dikatakan sudah dilepas ya, sudah bebas. Tetapi sebenarnya ada persyaratan-persyaratan yang memang itu harusnya menjadi SOP baru, bahwa semua ini tak sama dan tidak pernah sama lagi gitu, karena sebelum pandemi dengan setelah pandemi, karena memang cara hidup kita ini yang harus kita ubah dengan protokol kesehatan tadi, karena itu adalah cara yang sejauh ini terbukti bisa menanggulangi COVID dan membuktikan Indonesia salah satu negara yang cepat ya dalam penanganan COVID-19. Cukup menarik ketika kita katakan bahwa masyarakat harus berubah dengan cepat atau kita sama-sama perang melawan COVID. Lalu kira-kira sekarang apakah sebenarnya masyarakat aware dengan PPKM level 1 ini? Kita akan lihat cuplikannya. Kalau saya pribadi saya nggak terlalu takut ya. Mungkin saya udah booster sampai 3 kali ya. Sebenarnya nggak takut sih, karena kan sekarang masyarakat juga udah mulai terbiasa dengan prokes yang ketat. Kalau misalnya takut sih enggak, cuman kita lebih waspada aja dan memperketat protokol kesehatan sih Kak.
Nah, udah nggak takut, tapi karena mereka sudah punya ini ya pagarnya sendiri. Ibaratnya seperti itu, Mas Hermawan. Kalau bahasa nggak takut, seolah-olah kita memikirkan diri sendiri. Seharusnya yang kita pikirkan tuh orang lain. Jadi bukan stimulus pada ketakutan, kekhawatiran pribadi, tetapi pada kepedulian terhadap sesama. Jadi jangan lupa, Melisa, sebenarnya situasi kita ini, jangan-jangan seluruh masyarakat Indonesia ini secara lingkungan dan faktor resiko udah terpapar COVID. Ya, oleh karena kita pernah ada survei serologi, 99%, lebih dari 90% yang pasti, itu memiliki antibodi terhadap COVID. Jadi keterpaparan orang Indonesia sebenarnya dengan bukti antibodi itu muncul terhadap COVID-19 ini. Nah, tetapi persoalannya kenapa orang bisa kembali terinfeksi dan angkanya tiba-tiba naik? Ya. Berarti ada suasana yang menyangkut faktor resiko lebih. Tadi udah disampaikan, ada orang-orang yang belum pernah divaksin, tetapi juga ada orang-orang yang memiliki kelainan karena faktor komorbid, ada mungkin kelainan herediter atau bawaan, dan juga boleh jadi ada juga karena faktor dampak dari COVID yang dulu. Jangan lupa bahasan kita tentang long COVID itu membuat resiko keterpaparan berikutnya itu bisa juga terjadi fatality. Betul. Nah, maka itu ada angka kesakitan, tapi juga masih ada angka kematian. Tadi kan Mas Heri membandingkan antara insidennya atau prevalensinya dengan fatality-nya di Singapura. Artinya kita masih memiliki angka, bahkan kita masih fluktuatif ya, puluhan, kadang bisa menembus ratusan, terus puluhan lagi. Tetapi secara rata-rata kematian itu masih ada dan masih cukup banyak secara kumulatif tentang kejadian COVID-19 ini. Nah, sehingga kita harus mewaspadai dan mengantisipasi perilaku, bukan khawatir, cemas, atau juga merasa diri percaya diri, tetapi mungkin nggak orang lain sekitar kita lebih hebat dengan visi kita, atau kita peduli nggak terhadap kesehatan keselamatan orang tua, anak-anak dengan kelainan bawaan, komorbid, dan lain sekitar kita. Jadi inilah yang harus menggugah perilaku, sehingga kesadaran bersama muncul dari kepedulian satu sama lain. Satu sama lain. Apalagi tadi kalau kata Pak Heri, ada kelompok rentan di sini yang sebenarnya juga harus hati-hati dengan subvarian yang baru ini. Kita akan membahasnya lebih lanjut lagi. Pemirsa, usai jeda tetaplah bersama kami dalam Dialog Berita Satu Sore.